perikop yang telah kita baca intinya adalah kekecewaan. Kekecewaan Tuhan akan pohon anggurnya yang dinantikan, yang diharapkan menghasilkan buah yang banyak, dan buah itu tetap, dan buah itu manis. Tetapi kenyataannya bahwa buah anggur itu rasanya asam. Kecewa dalam bahasa Ibrani Yunani yaitu ekaleo. Ekaleo artinya kecewa yang berkaitan dengan kecewa, patah semangat, atau kecut, atau putus harapan, atau frustrasi. Perasaan kecewa terhadap sesama akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Dalam pencapaian tujuan terjadi suatu kekecewaan karena yang diharapkan lain yang diharapkan, lain yang didapatkan. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan ketiga orang ingkar janji, maka terjadilah kecewa. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang kecewa, saya kira kita semua pernah kecewa. Kecewa dalam perjalanan hidup, kecewa di tengah-tengah keluarga, baik bapak maupun anaknya, baik suami ataupun istri, yang senantiasa dalam yang diharapkan berbeda dengan apa yang ia impikan. Inilah suatu kekecewaan. Kekecewaan itu Bapak kita rasakan dalam hubungan kita di tengah-tengah keluarga maupun hubungan kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, merasa kecewa tidak terlepas dari sebesar atau sekecil apa rasa kecewa yang kita rasakan. Rasa kecewa muncul sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Suatu hal yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Saudara yang kasih, yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya manusia saja yang pernah merasa kecewa, bahkan Tuhan juga pernah merasa kecewa dengan tingkah laku umat pilihannya. Sekalipun Tuhan Allah telah melimpahkan rahmat-Nya dan kasih setianya, rancangannya selalu indah tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, namun manusia lupa segala apa yang diperbuat Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menegur manusia akibat dosa yang diperbuat. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran tentang kekecewaan Allah tampak jelas dalam kehidupan umat pilihannya yang tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Adapun perilaku umat Allah pada masa itu sudah menyimpang dan menyembah kepada berhala-berhala. Artinya mereka sudah menyimpang
berkembang, tidak lagi mendengarkan, tidak lagi melaksanakan, dan tidak lagi menyembah Allah yang sesungguhnya, tetapi mulai menyimpang karena mereka dengar-dengaran akal suara di luar daripada suara Tuhan kita Allah Bapa. Untuk mengingatkan dan menuntut umatnya, Tuhan memilih Yesaya untuk menegur bangsa Israel agar mereka hidup dalam pertobatan. Tuhan memakai Yesaya untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsa Israel agar mereka bertobat, agar mereka meninggalkan jalannya, agar mereka tidak menyembah berhala, tapi menyembah Allah yang sesungguhnya. Rasa kecewa ketuturan yang disampaikan Nabi Yesaya tampak jelas suatu nyanyian dalam anggun yang sesuai dengan kehidupan kita. Ada nyanyian yang penuh makna, yang tersirat, yang merujuk pada perilaku ketidaktaatan bangsa Israel. Nabi Yesaya mengawali nyanyiannya dengan memperkenalkan hubungannya, mengenalkan hubungan yang akrab dengan Allah dengan sebutan kekasih yang memiliki kebun anggur yang terletak di Republik yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah sang pemilik kebun anggur memelihara, mengelola yang begitu baik. Ia mencampur, membuang batu-batuan dan menanami pokok anggur pilihan si pemilik anggur dan membangun sebuah menara sebagai tempat menjaga dan menguasai lahan sehingga nantinya menghasilkan buah yang memuaskan. Tentunya dalam hal ini kekecewaan disampaikan melalui Nabi Yesaya agar mereka benar-benar mau bertobat kembali kepada jalan Allah. Pohon anggur itu pada saat pemerasan tiba, ternyata dari pohon anggur itu sungguh membuat Allah. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya Allah menghukum bangsa Israel. Akhirnya Allah meluntah-lantahkan pohon anggur itu dan tidak memberikan hujan turun. Akhirnya pohon anggur kering. Itu adalah suatu gambaran tentang kelakuan maupun pelaksanaan penyembahan bangsa Israel terhadap umatnya, terhadap Allah. Akhirnya mereka terbuang ke tanah Allah. Kengerian-kengerian itu yang mereka alami terbuang ke tanah Babel. Selama 70 tahun Allah tetap mengasihi umatnya. Allah tetap mengasihi umatnya, umat pilihannya. Adapun pembuangan ke Babel adalah menguji bangsa Israel untuk supaya dia
sebuah gudang. Dia memiliki arloji di kantong, ada juga arloji yang dipakai di pergelangan tangan, ada juga arloji yang arloji ini adalah yang sangat disayangi oleh Bapak. Suatu ketika setelah dia kembali dari gudang, ketika dia makan siang kembali ke rumah, dia mengetahui bahwa arlojinya hilang dan tidak ada berada di dalam kantongnya. Lalu dia terburu-buru dan tergesa-gesa kembali ke gudang dan mencari melihat arlojinya yang hilang. Serta-merta dalam usahanya, seorang bapak tersebut tidak menemukan arlojinya. Lalu ketika ia hendak pulang dari gudang itu, ia melihat anak-anak bermain-main. Lalu ia mengatakan kepada anak-anak, "Hai, saya kehilangan arloji. Coba bantu saya untuk mencarikan di dalam gudang itu. Dan bila siapa yang menemukannya, saya akan memberikan." Lalu anak-anak yang bermain-main itu semangat untuk mencari arloji yang hilang di dalam gudang. Semua berusaha kesana kemari, semua selasa telah mereka cari, dan mereka berusaha untuk semaksimal mungkin mencari arloji dari bapak tersebut, dari pria tersebut. Tetapi mereka kecewa, tidak menemukannya. Lalu sang pria tersebut hampir putus asa. Dia lalu keluar dari gudang bersama dan lalu seorang anak kecil mengatakan kepada pria itu, "Bapak, izinkanlah saya untuk mencari sekali lagi arloji bapak yang hilang itu." Seorang pria tadi sudah semaksimal mungkin kami mencari dengan doa-doanya. Mengapa anak ini tiba-tiba mengambil inisiatif akan mencari arloji itu? Lalu sang pria itu mengizinkannya. Silakan. Sekalipun dia mulai putus asa, tapi dia mempunyai pengharapan bahwa arlojinya boleh dia temui, karena itu adalah suatu barang yang pertama. Lalu anak kecil itu masuk ke dalam gudang, dan dia dengan hening duduk di lantai. Lalu dia mendengar akan suara arloji. Dengan penuh keheningan, anak itu mendengarkan detik-detik suara arloji. Lalu dia mencari dan mendekati suara arloji tersebut, dan dia menemukan arloji dan memberikannya, dan berlari memberikannya kepada sang pria. Sang pria itu heran, "Bagaimana anakku kau mendapatkan arloji ini? Sedangkan kami bersama dengan kawan-kawan telah semaksimal mungkin mencari arloji ini di dalam gudang." Lalu anak itu berkata, "Bahwa saya tadi masuk ke dalam gudang, dan dengan ini saya duduk mendengar
Sang pria itu keheran-heran setelah anak tersebut menceritakan ketika dia benar-benar akan arloji itu sehingga dia menemukannya. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan tentang ilustrasi seorang pria yang kehilangan arloji? Dia merasa senang dan bersyukur kepada Tuhan setelah anak itu mengeluhkan dengan mendengar suara arloji. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, dalam kekecewaan kita, dalam kekecewaan kehilangan akan makna tuntunan maupun pemberian Tuhan, sehingga kita dengar-dengar akan firman Tuhan. Ada sebuah nyanyian, Tuhan yang panggil nama saya, yang panggil nama, Tuhan memanggil kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita dengar-dengar akan suaranya, dengar-dengar akan firman Tuhan, jauh terhindar daripada suara-suara yang boleh menggoda kita, sehingga kita terpaut. Tapi suara Tuhan membimbing kita cara jalan. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Kalau berbicara tentang keadilan dan kebenaran, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di mana pohon anggur yang diharapkan berbuah manis, tapi akhirnya menghasilkan buah yang asam. Tuhan juga yang telah memberikan banyak rahmat, banyak anugerah kepada kita, terlebih melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban demi untuk keselamatan kita. Terdengar keadilan dan kebenaran, kita lihat hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika siapa yang bersalah, dia yang kena hukum. Tapi Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, justru manusia yang bersalah, Tuhan Yesus yang benar. Justru manusia yang berdosa, dalam Kristus Yesus rela berkorban, rela memberikan dirinya untuk tebusan dosa-dosa manusia. Itulah keadilan dan kebenaran. Oleh karena kita, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Jangan melakukan jahat. Telah memberikan kasih kepada kita, maka kita memancarkan kasih kepada orang lain, tidak kekecewaan. Kita terpanggil sebagai pelaku firman.
sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang. Oleh karena itu, tetaplah kita percaya akan firman. Niscaya berkatnya akan mengalir kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dalam hidup kita. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah